Halo, selamat siang. Kembali lagi di Perkopi Podcast. Halo, saya Natasha Meli. Kali ini jadi moderator di podcast kali ini. Kita langsung mulai aja kali. Siap. Oke. Nih, mau nanya aja sih kok. Pendapat Koko nih terkait kebijakan buat jadi konsultan pajak di Indonesia sekarang tuh kayak gimana sih? Pandangan tentang kebijakan persyaratan menjadi konsultan pajak di Indonesia. Nah, sekarang sebagai yang kita ketahui, sekarang kan masih pakai PMK 111 2014. Nah, di mana memang pada saat ini sudah dibutuhkan berbagai macam perubahan lah ya, karena kan profesi kita semakin besar dan semakin berkembang sehingga membutuhkan perubahan. Nah, pada tahun ini sudah kita gagas tentang poin-poin perubahan dalam PMK 111. Contohnya seperti menjadi konsultan pajak itu perlu nggak sih magang dulu, perlu nggak sih memenuhi beberapa jam kerja untuk dapat sebagai konsultan pajak gitu kan? Tapi nanti kita bahas nanti. Konsultan pajak, kalau dari pandangan kamu generasi muda Indonesia, sebetulnya apakah sebaiknya seluruh konsultan pajak punya rasa NKRI, rasa bela negara? Kayak kita gini kan, kita kan NKRI garis keras gitu kan. Nah, kalau dari pandangan kamu sendiri gimana? Nah, sementara juga kan kita tahu memang dari Perkopi ingin memang menciptakan Perkopi Bootcamp yang memang tujuannya itu ya selain memberikan pengarahan-pengarahan tentang bagaimana menjadi profesional di konsultan pajak, tetapi juga tentu rasa bela negara dari profesi kita ini. Kalau menurut aku sih perlu ya, karena kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya konsultan pajak sendiri itu tujuan buat jadi mitra pemerintah, yang mana tujuannya satu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan kalau misalnya tingkat kepatuhan itu tinggi, jatuhnya juga menguntungkan negara. Nah, untuk mencapai tujuan bersama tersebut, tentunya konsultan pajak sebagai mitra harus mempunyai rasa bela negara. Keren banget. Nah, tadi kan Koko sempat nyinggung nih, PMK 111 itu mengatur tentang konsultan pajak nih pada sekarang. Nah, di PMK 111 itu sekarang mengatur kalau misalnya buat jadi konsultan pajak itu semua jurusan, semua lulusan itu boleh. Nah, menurut Koko itu gimana? Nah, kalau kita berbicara tentang itu, kita harus flashback lagi nih ke tahun 2014. Di mana pada saat itu yang melatar belakangi ketentuan bahwa seluruh bidang boleh menjadi konsultan pajak ialah karena wajib pajak kita sendiri itu kan seluruh Indonesia dengan seluruh berbagai latar belakang yang mengakibatkan wajib pajak ini juga harus menemukan konsultan pajak yang tentu mengerti juga di bidangnya, karena kita kan tidak melulu berfokus pada bidang-bidang utama gitu kan. Tetapi masalah kemudian bahwa pajak ini sebetulnya tidak hanya menyoal tentang hukum, tidak juga menyoal tentang hitungan pajak, tapi juga tentang akuntansinya nih atau laporan keuangannya. Nah, menjadi salah satu poin penting dari usulan Perkopi pada tahun ini untuk perubahan dari PMK 111 tadi ialah syarat seperti mungkin magang dulu atau mungkin dia memenuhi beberapa jam kerja yang ditentukan supaya layak disebut sebagai konsultan pajak, yang juga dia sebetulnya mengetahui tentang akuntansi laporan keuangan si wajib pajak tersebut gitu. Pengalaman kami tentang berhadapan dengan generasi milenial itu karena sudah banyak banget kita interaksi dari YouTube, dari DM Instagram, di perkopi.pusat, dari Perkopi Hotline, kita melihat sebetulnya minat dari generasi milenial ini tinggi sekali loh dalam menjadi konsultan pajak ini. Nah, tapi kita melihat dari semangat yang menggebu-gebu itu
Sebenarnya kalau dari pandangan kamu sendiri bagaimana? Sebenarnya bagus sih semangat generasi milenial ini buat jadi konsultan pajak, karena sekarang kan secara yang saya tahu jurusan perpajakan sendiri itu tuh udah banyak kan, nggak cuma di UI atau di Unbro yang seperti kita tahu, dan itu juga sebenarnya menambah minat milenial, generasi milenial buat jadi konsultan pajak. Dan ditambah sama kampus Merdeka sekarang, yang dimana mahasiswa sekarang, generasi sekarang kan bisa magang tuh sambil kuliah. Itu juga bisa nambah pengalaman tuh buat kita generasi milenial yang mau jadi konsultan. Jadi magang dulu, cari pengalaman lewat magang di kantor konsultan yang kita tuju. Terus kalau misalnya udah lulus ya tinggal daftar sertifikasi buat nanti jadi konsultan pajak terdaftar. Dan itu sih paling menyebarkan pengetahuan pajak sih, gampang sih caranya. Mungkin di Twitter atau di Instagram suka banyak tuh teman-teman saya juga, kayak misalnya ada isu perpajakan nih kan lagi banyak nih sekarang, misalnya Ibu Sri Mulyani menetapkan kebijakan apa gitu, terus kayak Tau gak sih, ngomong soal Ibu Sri Mulyani, tadi pagi Pak Justinus Prastowo men-share ke kita Ibu Sri nyanyi lagu bareng sama Once yang mantan Dewa sama Erwin Gutawa. Itu sumpah loh, itu suaranya bagus banget Ibu Sri bergabung juga dengan si Once. Kita gak nyangka loh, untung Pak Justinus men-share ke kita, jadi kita bisa ikut melihat talenta lain, sisi lain dari Ibu Sri Mulyani. Keren Bu. Ayo lanjut kali ya. Misalnya Bu Sri Mulyani menetapkan kebijakan apa nih, nah itu kan suka ada tuh kayak netizen yang komen, kok kayak gini sih perpajakannya, kok penetapan pajak dulu sih. Nah itu aku lihat sih dari teman-teman aku sendiri kayak udah suka nge-reply, ngasih penjelasan sebenarnya pajaknya kayak gini loh gitu. Itu kan maksudnya positif lah, dan salah satu bentuk bela negara kita juga. Langkah kecil yang kalau kita lakukan bersama-sama akan membuat Indonesia semakin maju.